Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Bang Syaiha. Kalau teman-teman mau mengunjungi blog saya, boleh ke bangsyaiha.com. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana sih caranya beriklan Oris Breeze ya. Jadi Oris ini adalah salah satu produknya AB Network. Kemudian fungsinya adalah mengencangkan payudara. Nah, bagaimana caranya beriklan produk ini? Saya akan menjelaskan beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan video ini berguna untuk teman-teman yang baru gabung di AB Network. Pertama, yang harus disiapkan kalau mau beriklan tentu saja adalah amunisi-amunisinya. Apa saja sih amunisinya? Kita lihat. Yang pertama adalah siapkan gambar-gambar yang menunjang, ya. Jadi teman-teman harus siapkan gambar-gambarnya nih. Silakan download di Google, ada banyak. Misalnya gambar-gambar yang menunjang itu adalah gambar seorang perempuan yang maaf dadanya besar, atau gambar buah melon, atau buah tomat, atau buah apalah ya. Gambar balon juga boleh, gambar gunung, pemandangan gunung gitu, seperti gunung yang biasa kita buat kalau masih SD gitu ya. Atau apapun lah, gambarnya apapun. Yang penting gambar itu nanti sesuai dengan iklan yang akan teman-teman buat. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus siapkan halaman untuk beriklan. Ya, buat halaman untuk beriklan. Namanya ya terserah, bisa informasi penting, bisa rahasia perempuan, bisa kosmetik laris, bisa kosmetik Bepom atau apalah. Nah, halaman ini nanti yang akan kita gunakan untuk beriklan. Kemudian teman-teman juga harus riset audiens ya. Artinya teman-teman harus meriset kira-kira orang-orang yang satu mempedulikan kecantikannya itu orang-orang yang berada di mana gitu ya. Apakah di kota-kota besar atau di desa atau di pelosok gitu ya. Atau kalau nggak mau repot langsung aja Indonesia gitu ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus memikirkan nih usia berapa sih kira-kira yang sudah mulai memikirkan tentang itu apa untuk mengencangkan kembali payudaranya yang sudah mulai turun. Kemudian juga teman-teman harus memikirkan iklan ini akan ditujukan ke laki-laki atau ke perempuan atau kedua-duanya, itu juga harus dipikirkan. Jadi tentukan saja ya jenis kelaminnya apa, usia berapa, lokasinya di mana. Lalu nanti juga harus di riset audiensnya, penargetan terperincinya apa gitu ya. Nanti insya Allah akan saya jelaskan lah ya pengalaman saya yang sudah saya lakukan beberapa bulan ini tentang iklan Oris Breeze. Kemudian teman-teman juga harus menyiapkan ADS copy ya, atau ad copy-nya lah, copywriting-nya lah ya. Nah, copywriting ini disarankan tidak hanya satu, tapi buat misalkan buat 4, buat 5, atau buat sebanyak-banyak lah ya. Angle-nya macam-macam. Misalkan teman-teman membuat angle-nya angle kesehatan gitu ya. Atau angle ibu-ibu muda yang baru punya anak gitu kan. Atau angle seorang istri yang ingin membahagiakan suaminya sehingga mereka butuh Oris Breeze. Jadi angle-angle ini teman-teman bisa gunakan. Lalu buat copywriting-nya coret-coret di notepad-nya atau di Word gitu lah. Nanti kita akan coba satu-satu. Jadi teman-teman kalau udah ada gambar udah ada, kemudian sudah ada riset audiensnya sudah, ada SKP-nya juga udah, maka bisa dites satu-satu. Mana yang lebih powerful kinerjanya. Nah, setelah amunisi-amunisi ini disiapkan, nah saya akan jelaskan nih beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan. Yang sudah saya lakukan beberapa bulan ini adalah beriklan Oris Breeze itu ada beberapa hal yang harus teman-teman masukkan untuk penargetan terperinci. Yang pertama, teman-teman harus list merek-merek kosmetik mahal, tas-tas perempuan yang mahal, sepatu-sepatu perempuan yang mahal, pakaian dalam perempuan yang mahal. Ini harus di list dulu. Karena orang-orang yang menyukai hal-hal ini, maka mungkin atau orang-orang yang menyukai hal ini bisa dipastikan mereka juga sangat peduli dengan kecantikannya gitu. Sehingga kalau kita tawarkan Oris Breeze, ya pengencang payudara yang sudah berbepom, ya siapa tahu ada yang nyangkut gitu ya. 2, 3, atau 5 orang kan lumayan. Lalu juga teman-teman silahkan list pekerjaan-pekerjaan yang kira-kira gajinya besar. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang tiap bulan mereka dapat gaji besar sehingga kalau mau beli Oris Breeze mereka nggak mikir-mikir lagi tuh karena mereka pun dapat uang setiap bulannya besar. Lalu juga teman-teman harus list juga perilaku-perilaku orang kaya itu gimana sih gitu ya.
orang-orang perempuan-perempuan yang ibu-ibu yang sudah mapan atau kaya, punya cukup uang, itu perilakunya seperti apa. Misalkan kalau dia keluar ke mall, makannya di mana, ya kan? Kalau ngopi, ngopinya di mana gitu ya. Starbucks misalkan, apalagi ANW ya namanya itu ya, atau apalah ya. Kemudian orang-orang yang kaya ini kalau nginep keluar kota gitu ya, terus nginep, kira-kira hotelnya hotel apa gitu ya. Kalau dia pergi ke mall, kira-kira mallnya apa? Nah, list aja dulu, nanti ketika beriklan masukin lah ini semua. Jadi yang tertarget akan benar-benar orang-orang yang punya uang dan mampu membeli. Kemudian tentang usia. Kalau selama ini saya selalu menargetkan Oris ini ke usia yang antara 28 sampai 45. 2945 atau 3045 gitu ya. Karena usia-usia ini ya masih mungkin gitu Oris ini berdampak positif ke bentuk tubuh mereka gitu. Kalau ketuaan nanti nggak berefek, dia marah. Padahal bukan Orisnya mungkin yang bermasalah, tapi karena emang faktor usia yang emang sudah renta sehingga tidak berpengaruh. Kemudian yang saya lakukan selama ini, saya hanya menargetkan jenis kelamin perempuan. Saya tidak pernah laki-laki. Ya, walaupun ada yang berpikiran bahwa targetin laki-laki juga dong. Siapa tahu dia mau beli untuk istrinya. Nah, saran saya sih, kalau saya pribadi jangan gitu ya. Laki-laki itu suka iseng gitu. Apalagi kalau ada nomor handphone CS di situ. Bisa-bisa CS kita yang akan ditelepon berkali-kali, diteror, digodain atau diapain lah ya. Nah, jadi janganlah, perempuan aja langsung. Kemudian yang saya lakukan juga, iklan selalu saya taruh di seluler, targetnya di seluler saja, di handphone ya. Nanti akan saya jelaskan, nggak usah di desktop. Nah, setelah ini, jadi teman-teman sudah saya beritahu amunisi-amunisi yang harus disiapkan. Kemudian ini adalah pengalaman yang saya lakukan akhir-akhir ini gitu ya, tentang Oris Breeze. Nah, berikut adalah beberapa gambar yang saya pakai. Ini gambar seorang perempuan, sengaja saya kasih tanda panah agar fokus orang yang melihat iklan ini fokusnya ke tanda panah. Tanda panahnya kemana? Ke dadanya gitu ya. Lalu ada kata hasilnya permanen. Nah, contoh yang berikutnya ini misalkan gitu ya. Ada gambar seorang perempuan yang mohon maaf dadanya juga cukup gitu ya. Terus ada tulisan dan ada tanda panah. Lalu ini juga pernah saya gunakan ya, seorang perempuan sedang bercermin, wajahnya murung gitu ya. Karena ukuran dadanya mungkin yang kurang kencang atau kurang besar. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa iklan yang pernah terbit. Saya akan bahas satu-satu. Ini iklan saya yang pernah terbit. Iklan ini apa namanya, disetujui dan cukup murah per kliknya, tidak sampai 200 perak. Tapi iklan ini tidak begitu menghasilkan banyak closing. Kenapa? Karena setelah diamati lebih dalam gitu ya, diterawang lebih dalam gitu ya, asik. Iklan ini yang ngeklik diidentifikasikan sebagai orang-orang yang hanya penasaran saja, kepo. Jadi ketika ngelihat ini gimana sih caranya memanjakan pasangan gitu ya. Mereka pengen tahu, pas diklik rupanya landing page jualan. Akhirnya nggak jadi beli karena mereka merasa tertipu, ya kan? Ya ini nggak working lah ya. Kemudian yang ini pun juga sama ya. Ini pun juga sama. Lihat, iklannya saya buat artikel ini membahas cara paling mudah menjaga payudara Anda tetap kencang, besar, dan aduhai gitu ya. Nah, orang-orang yang baca iklan ini, mereka hanya beranggapan bahwa oh ini ada artikel bagus nih, agar bentuk tubuh saya tetap bagus gitu ya. Pas diklik rupanya landing page jualan gitu kan. Nah, akhirnya mereka nggak jadi beli gitu. Padahal mereka mengharapkan artikel, pas diklik rupanya landing page jualan. Jadi mereka nggak jadi beli dan merasa tertipu. Kliknya sih murah gitu ya, di bawah 200 juga ini, tapi nggak ada closing. Kemudian yang ini, kalau yang ini cukup ada lah ya closingannya, walaupun tidak banyak gitu ya. Walaupun tidak banyak. Jadi di sini sudah akhirnya solusi buat ladies, sudah saya menawarkan sebuah solusi buat mereka. Kemudian saya katakan bahwa sudah ada ratusan orang nih yang membuktikan gitu. Nah, sehingga ada closingan walaupun tidak banyak. Nah, kalau iklan yang ini itu saya harap teman-teman nggak buat seperti ini ya. Ini saya belajar, kemudian saya buat angle-nya adalah seorang istri yang diselingkuhi, suaminya selingkuh gitu ya. Seorang istri yang suaminya selingkuh, kemudian saya coba buat angle seperti ini gitu ya.
Tapi yang ada malah komennya komentar negatif. Jadi mereka ngomenin suaminya gitu ya, bukan produk kita, bukan jualan kita, malah ngomenin suaminya yang kurang bersyukur lah, laki-laki nggak tahu diuntung lah, dan sebagainya. Jadi jangan sekali-sekali buat iklan yang angle-nya seperti ini. Ini pengalaman saya, mudah-mudahan menjadi pengalaman ilmu yang bermanfaat buat teman-teman yang akan mencoba beriklan. Nah, ini adalah angle kesehatan. Nah, ini iklan ini sangat powerful waktu itu, ya. Sangat powerful, angle-nya kesehatan gitu ya. Jadi seakan-akan ada seorang perempuan yang bertanya ke dokter, mengeluhkan tentang ukuran dadanya yang kecil. Lalu dokternya menjawab seperti ini. Sehingga orang-orang, dokter saja sudah merekomendasikan ini gitu ya. Sudah ada badan POM-nya. Akhirnya banyak yang ngeklik, murah per kliknya, lalu closingannya juga lumayan. Nah, silakan kalau mau coba angle kesehatan bisa ya. Nah, ini adalah iklan yang juga cukup powerful ya. Tapi ini iklan ini nggak bertahan lama. Kenapa? Karena saya memakai gambar gambar bagian tubuh perempuan gitu ya. Dan saya juga awalnya iseng-iseng aja. Rupanya di-approve, diterima, jalan seminggu, closingan lumayan, tapi setelah seminggu iklan ini hilang. Nah, masalahnya ya gambarnya terlalu vulgar. Kemudian yang ini juga lumayan, ya kan? Nah, sudah banyak terbukti ada badan POM gitu ya. Perempuan kan selalu ingin menjaga aset tubuhnya dengan baik dan mereka tidak akan memilih kosmetik yang asal-asalan. Jadi sudah berbadan POM ini saya tonjolkan agar mereka tahu ini aman loh, udah ada sertifikat badan POM-nya gitu, sudah lolos gitu ya. Sehingga mereka kemudian membeli, lumayan yang membeli. Ini juga sama, gambar yang sama gitu ya, dengan ad copy yang sedikit berbeda saja. Nah, itu teman-teman beberapa pengalaman yang sudah saya lakukan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Saya review sebentar. Yang pertama, teman-teman siapkan amunisi, gambar, halaman, riset audiens, lalu siapkan ad copy. Yang kedua, teman-teman harus melis ya, list ini, merek-merek kosmetik mahal, tas perempuan mahal, sepatu perempuan mahal, pakaian dalam perempuan mahal. List juga pekerjaan-pekerjaan yang gajinya besar. List juga perilaku orang-orang kaya itu seperti apa. Kalau makan di mana, kalau nginep di hotel, hotelnya apa, kalau ke mall, mallnya apa. Ya, ini perlu di list. Kalau teman-teman nggak tahu, silakan googling. Kan di Google ada semua. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan lanjutkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.